Pak Nursal tadi yang dilatih di Megamendung itu bisa melakukan penyidikan dan dia bisa masuk kapan saja ke perusahaan untuk mengecek apa kejadian di perusahaan itu. Sama dengan nggak bisa dihalangi. Beda dengan mediator. Mediator sudah ada laporan, baru kita proses untuk melakukan mediasi. Tapi Pak Urzani, kenapa sedikit sekali ya pengawasan yang ada? Pengawas yang ada hanya 21 orang untuk seluruh perusahaan yang ada di Riau. Dia begini, kalau pengawas itu kan dia kan disekolahkan. Sekolahnya 6 bulan dan itu dia punya pendidikannya S1 sarjana hukum. Jadi bukan hanya sebentar dulunya bisa S1 saja, bisa ekonomi. Tapi karena sekarang nengok kondisi yang ada kan itu memang diminta lah memang sarjana hukum yang betul-betul tahu beracara, hukum acara seperti itu. Kadang-kadang ya kita lihat ya, kita berharap juga ke depannya nyali sekarang yang kita minta. Ataupun nanti kita mengimbau juga kepada kawan-kawan serikat atau pekerja kita yang ada ya kalau memang itu dinyatakan memang upah itu di bawah daripada upah ketentuan dibayarkan ya dilaporkan kepada kita supaya kita bisa proses kayak gitu. Dan juga yang paling penting saya minta tadi itu kepada kawan-kawan dari Apindo, sama-sama lah kita sama-sama duduk bersama apa yang harus terbaik. Berarti harus memaklumi untuk Riau. Tugas pengawas yang ada hanya 21 orang harus memaklumi secara bersama-sama baik dari Apindo maupun dari serikat pekerja sendiri. Begitu ya Pak. Karena semakin banyak pengusaha, sebagai banyak pekerja kan sebagai banyak mengawasinya kan begitu. Baik, kita undang pemirsa di rumah untuk bergabung di 0761 787086. Mungkin Anda punya semacam kasus-kasus tersendiri terkait dengan pengupahan ini. Mungkin banyak masyarakat yang mengatakan upah sekarang sudah tidak layak dan upah sekarang tidak cukup karena tadi Pak Nursal mengatakan bahwa upah tersebut yang UMK sekarang itu berdasarkan status lajang ya Pak Nursal ya. Sementara banyak pekerja kita yang sudah berumah tangga bahkan punya anak sekian banyak begitu. Nah, pertanyaan saya mungkin kepada Pak Edi sekarang ini, sebenarnya faktor apa saja sih yang menentukan jumlah upah tersebut gitu? Apa faktor-faktor penentunya? Di Dewan Pengupahan sudah ada ya. Ketentuannya ada faktor-faktor pertimbangan dalam proses penetapan upah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jen, ya ini ada KHL, kebutuhan hidup layak, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada inflasi, kemampuan perusahaan juga itu ikut dilakukan survei untuk menentukan upah itu, dan PDRB. Jadi itu faktor-faktor itu digodok oleh Dewan Pengupahan untuk menentukan angka yang sangat ideal, sangat realistis sesuai dengan survei yang dilakukan. Itu beberapa faktor pertimbangan untuk dilakukan penetapan upah. Tapi di beberapa daerah, ya alhamdulillah di Riau ini tidak terjadi suatu gejolak yang cukup mengkhawatirkan dalam proses penetapan upah itu. Kalau daerah lain bahkan gunakan cara-cara yang tidak elegan lah ya, melakukan sampai anarkis, demo dan sebagainya. Bahkan mereka tuh ya pokoknya sekian persen naiknya, tapi di sini harus sekian gitu. Tapi sehingga peraturan yang sudah ditetapkan itu tidak dijalankan. Padahal sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang penetapan upah. Ya gitu ya Pak Jen ya. Jadi ada beberapa pertimbangan dalam penetapan upah. Salah satunya saya tangkap tadi adalah kondisi perekonomian terkini begitu ya. Dan melihat kondisi Indonesia sekarang ini yang kita tahu bersama bahwa rupiah lemah terhadap dolar begitu. Apakah tidak ada kemungkinan nilai upahnya akan turun di tahun depan? Saya masih ke Pak Edi. Ini kita coba proyeksi ke depan begitu. Iya, silakan. Kami tidak menggambarkan sampai ke situ nanti di tahun depan ya. Tentu kita akan berupaya ya sedikit naik, tetapi tentu tidak seperti upah yang sekarang ini. Apalagi turun itu tidak. Kita punya tadi mekanisme untuk menentukan upah itu sudah ada Dewan Pengupahan. Tentu mereka sudah orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk memahami tentang proses itu. Dari 3 unsur itu, dari pemerintah, dari unsur teman dari serikat pekerja, dari unsur pengusaha, ditambah lagi dari unsur akademisi. Jadi itu sudah cukup komplit dan pastinya tentu upah yang ditetapkan sudah berdasarkan kajian ataupun proses perundingan-perundingan yang cukup baik sekali. Sedikit kami ingin menanggapi tadi apa yang dikatakan Pak Nursal soal kita Apindo melindungi pelaku usaha. Iya Pak Nursal ya. Tidak Pak Nursal. Jadi pembiaran atau apa ya? Tidak. Kami Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Riau, tidak pernah melakukan advokasi buat teman-teman pengusaha yang melakukan pelanggaran seperti itu. Tidak ada. Jadi sudah ada kok sanksi hukumnya. Tidak ada. Kami jelas selalu menyampaikan, bahkan sejak dikeluarkan pergub mengenai pengupahan itu, kita share langsung pergub itu kepada teman-teman kita by email dan sebagainya ya. Itu kita sampaikan agar mereka memahami dan ikut
ketentuan itu dan berlaku mulai Januari untuk UMP dan UMK. Jadi itu sudah kita lakukan. Bahkan kita sampaikan juga mereka yang tidak mampu itu tadi memang diatur Pak Nursal di undang-undang kita ada penangguhan di situ bagi yang tidak mampu. Dilihat angkanya terlalu tinggi sekali, ini harus dilakukan nggak mampu lah. Tapi penangguhan itu juga sangat ketat proses untuk penentuan itu ya. Ada Berarti semacam apa yang disampaikan oleh Pak Nursan saya juga terkait berharap, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Apindo melakukan perlindungan terhadap pelaku-pelaku usaha yang nakal itu belum terbukti ya. tidak ada. Pak Nursal, bagaimana? Silakan. Maksudnya peran daripada Apindo ini bukan bicara tentang misalnya perlindungan atas keanggotaan, ya keanggotaan dari pengusaha. Tapi kita berharap bahwa Apindo ini dengan keberadaannya sebagai pengusaha yang mempergunakan para pekerja dapat bersikap secara tepat, ya sesuai dengan aturan garisan yang ada. Tadi kan saya sampaikan ada kejadian ya yang terjadi di tengah masyarakat atau lapangan di mana banyaknya pengusaha nakal. Kita pahami para pekerja itu dilindungi oleh negara melalui undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di situ banyak hak-haknya para pekerja tentang jam kerja satu minggu itu 40 jam, tentang cuti, tentang uang segala macam, tentang cuti haid aja diatur bahwa setiap perempuan itu tuh punya cuti haid 1 hari. Satu bulan. Setiap bulan kan? Nah, setiap bulan 1 hari lah. Iya. Ya, tetapi nyatanya pekerja wanita itu tidak mempergunakan itu, malah mereka bekerja. Jadi artinya saya meminta kepada pengusaha ya dan juga organisasi pengusaha sendiri biar bisa bersama-sama dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga kami dari para pekerja untuk selalu mengingatkan kepada yang nakal-nakal ini. Nah, itu yang permintaan kita. Baik. Tapi kita juga satu lagi, Baik. tadi sudah diatur oleh undang-undang tentang Dewan Pengupahan. Ya, Dewan Pengupahan ini kita berharap menyempurnakan kondisi yang ada, kebijakan yang ada. Nah, saya juga mengharapkan nih, mengimbau kepada kabupaten kota, pemerintahan kabupaten kota, karena saya dapat informasi masih ada kota yang belum ada Dewan Pengupahannya. Itu di mana saja Pak Nursan? Kabupaten kota yang mana? Tidak perlu saya sampaikan. Baik. Saya berharap melalui istilahnya acara sore ini, Iya. ada beberapa kabupaten kota yang belum rasanya memiliki Dewan Pengupahan agar segera ya menyempurnakannya, membuat Dewan Pengupahan itu. Baik. Saya ingin sampaikan satu hal, bahwasanya tadi sempat kita bahas mengenai kelayakan, di mana masyarakat mengatakan bahwa upah sekarang belum layak, kemudian banyak pihak lain juga mengatakan ini sudah layak. Ada dua kubu di sini. Pertama dari Apindo, kemudian dari Serikat Pekerja sendiri. Mungkin kelayakan menurut pendapat Apindo dengan kelayakan menurut Serikat Pekerja ini berbeda ya, berbeda, dan juga kelayakan dari segi pemerintah juga berbeda. Sebenarnya standar kelayakan itu apa sih? Saya ke Pak Ruzani terlebih dahulu. Ada nggak standar kelayakan Jadi dalam begini, aturannya? Di dalam Permenaker 13 tahun 2012 itu ada namanya kebutuhan hidup layak. Iya. Itu ada dulunya 46 komponen, tapi setelah berubah dengan 60. diajukan oleh teman-teman daripada serikat berubah jadi 60. 60 komponen itu terdiri daripada sandang, papan, pangan, dan juga termasuk asuransi dan juga tabungan. Jadi item itu sebetulnya kalau kita nilai itu ada untuk kebutuhan seorang tenaga kerja lajang yang disampaikan oleh Pak Ustaz itu 3.000 kalori per hari, kan itu dia. Jadi kalau kita lihat di situ, kita melihat bahasanya kan sekarang yang terjadi untuk tenaga kerja kita itu dengan upah berdasarkan KL itu kan kadang-kadang ada tanggungan keluarga, anak segala macam. Iya. Ini kan itu kan menjadikan perhatian, maka itu pemerintah hanya sebatas mengatur upah minimum saja. Untuk di luar itu silahkanlah antara serikat pekerja dengan pengusaha untuk memperjuangkan. Jadi bicara upah bukan saja upah minimum, tapi bagaimana perlindungan terhadap pekerja itu baik jam sosteknya, kesehatannya, ke rumahnya. Jadi memang banyak item yang harus menjadikan ini yang harus dibicarakan. Iya. Jadi kalau kita melihat ini, kalau kita tadi disampaikan oleh pihak Apindo, bagaimana kita
kebijakan pengupahan yang harus yang telah menurut undang-undang tadi ya, Undang-Undang 13 2003 pasal 88 ayat 3 itu, pengupahan yang diberikan kepada pekerja buruh meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat cuti, bentuk dan cara pembayaran upah, denda, pemotongan upah, hal-hal lain, banyak yang harus itu menjadikan perhatian. Sampai yang tadi disampaikan oleh Pak Nus tadi, pekerja wanita kita kan itu tiap bulan pasti ada dikatakanlah cuti haid. Tentu harus diganti cuti haidnya, harus. Dan kalau dia kerja tentu dibayar. Bagaimana dia orang beri kesempatan orang haid tentu kan mungkin fasilitas dan segala macam. Banyaklah mungkin faktor-faktor punya. Satu contoh mungkin yang Pak Nusal di sektor perkebunan, ya kan? Perbedaan antara pekerja sektor perkebunan, pekerja tetap di sektor perkebunan, dia dapat rumah, fasilitas air, listrik, penerangan, untuk anak, penitipan anak, sekolah, kan begitu. Sementara orang yang bekerja di luar seperti apa? Kan ini mungkin yang maksud kawan-kawan kita menjadi kesenjangan ini yang boleh dipertimbangkan, kan gitu. Tetapi kita jujur, upah minimum saja tidak kita bicara upah minimum, ada di sektor migas. Ada juga namanya Pak, misalnya uang transport, ada uang makan. Itu kan menjadikan tambahan-tambahan, jadi take home pay yang dikembak pulang itu ya akan harus melebihi daripada apa yang diharapkan, kan gitu. Berarti pemerintah hanya mengatur UMK saja. Itu namanya standar. Standar ya, sebagai sementara upah-upah yang lain itu disepakati, maka disepakati diatur oleh Apindo dengan pekerja, begitu ya. di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Itulah gunanya ada Apindo, ada pekerja melakukan namanya dialog bipartit. Terjadilah negosiasi bagaimana kita perjuangkan. Perusahaan bagus, produksinya bagus. Kita gimana? Kan begitu, harusnya seperti itu. Itu harapan kita seperti itu. Baik, berarti kita mudah-mudahan selalu sejalan sama-sama ke depan, sama-sama satu tujuan. Berarti untuk upah-upah yang lain itu tidak ada campur tangan pemerintah, melainkan ada kesepakatan antara Apindo dengan serikat pekerja. Pak Nursal, mungkin ada yang disampaikan, silakan. Iya, kita kembali kepada nurani lah, ya, menghargai sebagai orang yang juga membantu kita untuk mendapatkan keuntungan profit. Iya. Nah, banyak kejadian itu seperti yang saya sampaikan tadi, pengusaha hanya berpikir tentang keuntungan. Ya, seharusnya seperti yang kata Pak Rini tadi, bahwa pengusaha itu juga seharusnya bisa menciptakan satu keharmonisan win-win kepada para pekerjanya. Jadi mungkin dalam arti kata untuk meningkatkan etos kerjanya, semangat kerjanya. Ya, dengan rasa semangat kerja, rasa memiliki, pasti produktivitasnya akan tinggi. Nah, itu mungkin kelebihan daripada pekerja-pekerja di luar negeri, di Jepang atau daerah yang udah maju, di mana pekerjanya dihargai, sehingga nilai upah kerjanya tinggi. Nah, kita masih dalam transisi, ya bisa dikatakan upah pekerja kita juga masih rendah. Ya, masih rendah, walaupun saat ini sibuk diributkan bahwa dana-dana siluman itu yang menyebabkan angka-angka daripada cost operasional, yang menyebabkan nilai-nilai daripada barang itu yang tinggi. Pak Nursal, mohon maaf saya potong. Sebenarnya yang diharapkan oleh pekerja apa sih selain daripada gaji upah minimum tersebut? Apa yang diharapkan oleh pekerja lagi? Ya, perlakuan yang manusiawi. Pertama, perlakuan yang selain manusiawi. Dari upah minimum yang diberikan oleh perusahaan. Karena seperti yang dikatakan tadi Pak Reza ini, banyak lagi kok istilahnya hak-hak yang haknya para pekerja. Nah, ini yang kami melihat dari sikap pekerja, pemanfaatan daripada pengusaha terhadap para pekerja. Kita juga tahu bahwa tingkat SDM dari para pekerja kita masih banyak istilahnya di bawah rata-rata. Masih banyak istilahnya yang bekerja di sektor buruh kasar. Nah, di sini kita melihat budaya yang ada di pekerja kita nih, mereka jangankan berbicara tentang memikirkan tentang hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan, untuk bisa bekerja aja udah senang mereka tuh. Baik. Tetapi begitu sampai pada satu titik di mana mereka istilahnya di PHK secara sepihak atau semena-mena,
begitu mereka akan bicara tentang hak mereka, Iya. mereka nggak punya KKB, Baik. kesepakatan kerja, di situ merugikan para pekerja. Baik. Ini yang kita sayangkan. Jadi kita berharap juga jangan mentang-mentang para pekerja kita ini masih banyak yang tidak mengerti Baik. akan hak-hak para pekerjanya dimanfaatkan oleh pengusaha. Berarti selain daripada gaji harus diperlakukan secara manusiawi juga. Manusiawi. Baik. HAM, Kita ya. harus akhiri obrolan kita sebenarnya di sore hari ini, namun masih banyak yang perlu kita bahas sebenarnya terkait dengan kemampuan perusahaan, kemudian kelayakan gaji karyawan secara dalam pengupahan. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin berikan kesempatan kepada ketiga narasumber kita sore hari ini untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pekerja dan kepada pemerintah. Saya mulai dari Pak Edi terlebih dahulu, silakan. Ya, sedikit kami memberikan usul juga kepada teman-teman dari serikat maupun pemerintah ya. Di Dewan Pengupahan, karena tadi kita mendengar bahwa sedikit sekali pengawas di Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan di jumlah perusahaan yang cukup banyak. Tentu bisa diberdayakan Dewan Pengupahan untuk melakukan membantu, sifatnya membantu ya. Ini usulan kepada Ada Disnaker tim. ya. Jadi Iya. di samping Itu udah regulasi lagi, berubah regulasi lagi. Kita berikan kesempatan kepada Pak Edi, silakan. Jadi ada kesempatan Pak Nusa. Jadi Iya. di situ ada 3 unsur, ada serikat, ada pengusaha. Lakukan pendataan kemampuan pada perusahaan yang ada di Riau. Tentunya akan kita dapatkan kondisi-kondisi di mana ada perusahaan yang betul-betul mampu, ada yang tidak. Sehingga untuk menentukan upah berikutnya, sektor ini memang tidak tepat dilakukan pengupahan nilainya sekian rupiah. Ya. Seperti hotel itu ada yang kelas bintang, kelas melati juga ada ya. Baik. Tapi kemampuan sedikit. Iya. Satu lagi ya, Satu lagi. kita pingin ya ke depan harapan kita semuanya udah pasti ya bahwa harmonisasi antara pekerja dengan perusahaan pelaku usaha tentunya kita harapkan sehingga kemampuan daya beli dari pekerja juga baik dan kelangsungan berusaha juga Baik. pelaku usaha juga. Baik. Terakhir ya ini ya. Singkat saja Pak. Singkat ya, bahwa saja. pengupahan itu kalau umpamanya dilakukan presentasi yang selama ini dilakukan, itu tidak hanya upah itu saja yang naik, Pak. Tetapi pengusaha akan melakukan pengeluaran yang cukup besar lagi, upah